Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Boleh yang belakang-belakang itu, yang duduk di belakang boleh maju. Biar Bapak Ibu tidak bertebaran seperti bintang-bintang di langit. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita siap untuk beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Tuhan masih berikan panjang umur buat kita. Amin. Yuk. Tunggu sebentar. Sini siap. Puji Tuhan. Yuk mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih Tuhan. Besar kasih setiamu dalam hidup kami. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Katakan hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah kehidupan sejak kau hadir Tuhan dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sekali lagi sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Lagi betapa dalamnya kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhan. Indahnya oh Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Pagi hari ini waktu kami duduk di tempat ini, hati kami, jiwa kami terangkat kepada Tuhan. Kami sungguh merindukan Tuhan. Datanglah dalam hidup kami Tuhan, dalam ibadah kami pagi hari ini, persekutuan kami pagi hari ini. Dan biarlah kami mengalami hadirat-Mu yang berlimpah-limpah memenuhi seluruh hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, saat Engkau hadir di dalam hati kami,
ada mata air di dalam hidup kami yang akan mengalir keluar, mengalir memenuhi setiap jiwa-jiwa, memenuhi kota, tempat-tempat di mana kami boleh ada Tuhan. Karena itu kami datang dan kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak hentinya kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Katakan ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Tuhan, kami merindukan Engkau setiap saat. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Katakan ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku puji selamanya. Tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya.
ada di pusat ini, seluruh ibadah-ibadah di dalam kota bahkan luar kota, mari kita sama-sama berbahasa roh. Oh rapataka rapataka ya lalabasanda, ira labaralabasanda ralabo ya lalabasande, ina karabataka rabasanda ralabataka ya lalabasanda, ina ralaba ira basanda sandara lama inama ya rabasanda, urabataka ralabasanda, ira labaralabasanda, urabataka rabasanda, sandara lama ina rabasanda, urabataka sandara lama ira rabasanda. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Morapataka ralabasanda, hindara lama, urapataka ralama. Ayo 12 dipenuhi kemuliaan Tuhan. Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Kami angkat tangan kami Tuhan. Oh rapatakarapas. Seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kami pagi ini memandang kepada Engkau ya Tuhan, sampai Engkau memulihkan Rayot 12 seperti memulihkan batang air yang kering di tanah Negev. Ada 3 hal yang kami minta pagi ini. Kami minta pengurapan-Mu, pengurapan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu, bahasa roh, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Ada kuasa supranatural bekerja, penginjilan surga, penginjilan Bapa kami lepaskan bagi ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Oh haus dan lapar, kekudusan ada atas ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami minta dari barat, dari timur, dari utara, lepaskan jiwa-jiwa. Utara lepaskan, timur, barat, selatan lepaskan. Lepaskan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang baru, haus dan lapar akan Tuhan. Oh ralapas, iralapas. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pemimpin kami, hamba-Mu yang sudah Kau tetapkan buat kami Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk Pekanbaru, untuk Provinsi Riau, untuk Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Membawa api Pentakosta yang ketiga, membawa api Pentakosta ketiga, Raya 12 untuk Indonesia, untuk bangsa dan bangsa-bangsa. Yes. Pintu gerbang kami terbuka senantiasa, baik siang baik pun malam tidak pernah tertutup. Maka kekayaan bangsa-bangsa digiring masuk atas limpahan Rayon 12 dalam nama Yesus. Perpindahan kekayaan orang fasik kepada orang benar terjadi. Kekayaan kambing domba dan nebayot dipersembahkan di mesbah-Mu ya Tuhan. Breakthrough terjadi pagi ini Tuhan, terobosan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship
layak ditinggikan hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami ya Bapa. Ya. Pakai setiap kami yang ada di wadah ini. Pakai kami sebagai saluran-saluran yang membawa air kehidupan itu. Ya. Pakai kami Tuhan. Ora bataka sandara lamala sikala. Ora bataka sandara. Biarlah kota ini Tuhan, kota yang menyenangkan hati Tuhan, kota yang senantiasa berseru kepada Tuhan, kota yang terus bersujud kepada Tuhan. Maka kota ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Dari tempat ini, dari wadah ini, kami melepaskan api Pentakosta untuk kota kami. Kota Pekanbaru, Pekanbaru mengalami penuaian yang besar. Pekanbaru akan membawa jiwa-jiwa datang menyembah kepada Yesus Tuhan. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan layak disembah, layak ditinggikan. Pemerintahan yang takut akan Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, PLT terpilih, camat, lurah, Tuhan, 15 kecamatan, 83 kelurahan. Kami percaya api Pentakosta akan mengubahkan kecamatan-kecamatan, mengubahkan seluruhnya. Setiap jiwa datang kepada Tuhan, saluran-saluran itu Tuhan, lewat kultur, lewat ibadah-ibadah. Api Pentakosta membawa kebangunan, revival yang besar terjadi di kota kami Tuhan. Kami percaya karena bukan oleh karena dan kuat kami, tetapi hanya oleh karena kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Amin. Layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya Bapa. Dikatakan Engkau layak ya Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya Bapa. Sekali lagi Engkau Katakan Engkau layak ya Tuhan. Haleluya. Engkau layak ya Tuhan. Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya Kau segalanya ya Tuhan. Haleluya. Kau segalanya Bapa. Engkau segalanya ya Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama Bapak Ibu. Sembah Dia. Kita berbahasa roh bersama-sama. Rabasyakadadadadabo. Shanda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 bo. Ramayabo. Shakadadadadadabayase. Kiladadadadabo. Oh, Ramayase. Kadadadadabayabo. Shad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 a. Mari Roh Kudus mengalir turun atas tempat ini.
ada di doa puasa, kami tahu Tuhan Roh-Mu turun atas setiap kami. Roh Kudus mengalir penuhi setiap kami. Amin. Tuhan, kami rindu dan kami tidak sabar terus ada di dalam hadirat-Mu seperti ini ya Tuhan. Kami rindu Roh Kudus berbicara kepada kami. Kasih pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Kasih kami mendengarkan suara-Mu. Pagi ini kami mau merendahkan hati kami. Kami mau sepakat dengan Roh Kudus. Karena kami tahu tanpa sepakat tidak ada berkat. Tanpa sepakat tidak ada mujizat. Tuhan, berbicaralah urapi hamba-Mu. Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Amin. Nah saudara, saya akan sampaikan apa yang menjadi renungan saya dalam beberapa waktu ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada gembala kita Pak Gede memberi kesempatan kepada saya untuk boleh sharing apa yang saya dapatkan. Nah saudara, hari ini saya mau bagikan tentang sepakat dengan Roh Kudus. Kita buka Alkitab dulu, Efesus 1 ayat 1, Efesus 1 ayat 14. Ayo kita baca bersama-sama, Efesus 1 ayat 14, 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Katakan amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya merenungkan ayat ini, saya mendapatkan sebuah peneguhan bahwa di era Pentakosta yang ketiga, saudara, kita tetap harus percaya. Seperti kata Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia mengatakan begini, percaya saja. Seringkali kita tidak mudah percaya dengan apa yang sudah Tuhan sampaikan lewat para nabi, lewat gembala, lewat banyak hal yang harusnya kita mendengarkan. Tapi kita tidak mau mendengarkan. Nah saudara, di Efesus ini saya tahu bahwa saatnya saudara kita sangat percaya bahwa di dalam Roh Kudus Tuhan sudah menjamin semuanya. Katakan amin. Apa itu sepakat? Sepakat itu seia sekata. Sepakat itu adalah sebuah deal. Kalau orang berbisnis ada sesuatu yang sudah disepakati bersama-sama. Sepakat itu dari bahasa Yunani, sumponeo, yang artinya begini, harmonis, bersamaan, kompak, setuju. Saya ulangi, harmonis, bersamaan, kompak, setuju. Dari sinilah muncul satu kata yang namanya simfoni. Saudara, kalau Anda mendengarkan musik ini, mereka tidak semua mengeluarkan satu bunyi yang sama. Ada yang bunyinya keras, ada yang bunyinya lembut, ada yang bunyinya berbeda, tapi menghasilkan sebuah simfoni yang begitu indah. Saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu ini Tuhan berbicara kepada saya banyak sekali tentang sepakat. Lalu saya mulai mencari di dalam Alkitab. Kalau Tuhan berbicara tentang sepakat, berarti ada sesuatu di balik sepakat ini. Saya teringat kisah di mana manusia membangun menara Babel. Itu adalah sebuah sepakat yang salah. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Satu hal yang membuat manusia tidak bisa sepakat. Yang pertama adalah karena dosa. Manusia punya motivasi yang salah. Ketika mereka membangun menara Babel, tujuan mereka adalah mau menyayangi Tuhan. Itu salah. Maka Tuhan porak-porandakan mereka. Tujuan mereka bukan untuk memuliakan Tuhan. Maka Tuhan serakan mereka semua. Nah saudara, lalu yang kedua, kenapa manusia tidak bisa sepakat? Manusia tidak bisa sepakat karena egois. Manusia lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada apa yang menjadi sebuah kepentingan bersama. Akibatnya apa, saudara? Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Satu mau ke depan, satu mau ke belakang. Yang pada akhirnya yang menjadi tujuan bersama itu tidak capai. Pada tahun 1831, ada satu jembatan gantung di Greater Manchester, Inggris. Dilalui oleh pasukan yang berjumlah kurang lebih 30 orang. Mereka seia sekata, mereka sepakat, mereka jalan bersama-sama. Ketika mereka berjalan bersama-sama, mereka melewati jembatan gantung itu.
dalam hitungan sepersekian detik, jembatan itu roboh, saudara. Semenjak itu pemerintah Inggris memutuskan ke depan kalau latihan baris berbaris, tidak boleh lewat jembatan. Apalagi yang dilalui oleh pasukan elit seperti itu. Saudara bisa lihat tim sepak bola. Tim sepak bola yang hebat, bukan dibutuhkan satu penyerang yang hebat. Tapi dibutuhkan banyak orang bersama-sama. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, saya mendapati ada dua hal. Yang pertama adalah kesepakatan dengan diri sendiri, dari diri sendiri dulu, baru kesepakatan dengan orang lain. Tuhan memberikan satu peneguhan ke saya di Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau kita sambungkan tentang pengutusan, di Yohanes 15 Tuhan katakan, aku telah memilih dan menetapkan engkau untuk pergi. Pergi apa saudara? Pergi untuk berbuah, menghasilkan buah. Saudara dikasih oleh Tuhan, kesepakatan itu selalu dimulai dari komunitas yang kecil, yaitu diri kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak sepakat dengan kita sendiri, bagaimana kita bisa sepakat dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa sepakat dengan orang lain? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, memang manusia begitu sulit untuk sepakat dengan Tuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seringkali manusia tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau sepakat dengan Tuhan, berarti kita sepakat dengan apa yang sudah Tuhan firmankan. Kita perkatakan, kita renungkan, dan kita lakukan. Katakan amin. Levelnya adalah bukan siapa yang menyampaikan, tapi pesan yang disampaikan. Kalau hari ini Bapak Ibu datang ke sebuah komunitas, datang ke sebuah gereja, Bapak Ibu masih mendengarkan, oh ini pendeta yang menyampaikan, saya mendengarkan. Ini hanya seorang anggota kul biasa, saya tidak mendengarkan. Berarti saudara dan saya kemungkinan tidak sepakat dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau nonton film kerajaan, mereka bawa titah raja adalah hamba. Seorang hamba yang sampai bawah. Mereka datang bawa pesan dari raja, lalu dia baca pesan raja, pemimpin-pemimpin, mau itu menteri, mau itu bupati, semua tunduk mendengarkan pesan itu. Karena mereka menghormati pesan itu. Bagaimana dengan orang Kristen? Memilih-milih pesan. Ini firman, gak cocok. Ini gak bisa. Ini cocok untuk saya. Bagaimana bisa menuai saudara? Saya aminkan semua kata gembala. Minggu lalu Pak Gede bagikan tentang kalau mau menuai, kita harus repot. Saudara, saya belajar untuk menjadi teladan buat saya pribadi, buat keluarga saya, buat tempat di mana saya bekerja, di mana saya memimpin. Jabatan itu hanya sebuah fungsional untuk kita melakukan kepentingan di dalam sebuah organisasi, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, karena memang hierarkinya seperti itu. Tapi kalau di lapangan Bapak Ibu semua, saya pribadi saudara, saya menyimpan jabatan itu. Saya memposisikan saya sebagai hamba Tuhan. Mau angkat air minum, mau datang ke rumah sakit, mau kunjungan, mau layani cuma 2 orang, 1 orang. Saya datang saudara. Saya lakukan karena saya tahu Tuhan ada di depan saya. Satu ketika di posisi seperti ini lagi nyembah. Pada waktu saya jadi worship masih waktu itu di Grand Elite. Saya itu melihat Tuhan ada di depan. Itu ada di depan. Pada waktu Tuhan di depan, apakah kita berhenti menyembah? Tidak. Kita tetap menyembah. Tugas kita adalah menyembah. Tugas kita adalah menyenangkan Tuhan. Saudara, Pak Gre mengatakan waktu beberapa waktu lalu tentang peperangan rohani. Repot dan peperangan rohani. Kita mau repot dan peperangan rohani. Apapun tugas kita Bapak Ibu, Pak Gede saja repot apalagi kita. Amin. Peperangan rohani sudah dimulai. Kesekian kali saya melayani umat Tuhan. Saya datang ke sebuah rumah sakit, melayani seorang wanita bersama istri waktu itu. Dia bilang melihat ada cahaya putih di belakang saya. Lalu dia sangat ketakutan. Dia bilang, Pak Willy bawa apa? Saya bilang saya nggak bawa apa-apa.
Yang kamu lihat itu ada cahaya kemuliaan Tuhan. Hari ini kalau kamu terima Yesus, cahaya itu akan menyertai kamu juga. Saudara, minggu lalu saya khotbah di sini. Khotbah di sini nih. Minggu lalu tema kami di Youth adalah history maker. Wah, pembuat sejarah. Saya siapkan itu materi dengan sangat bagus sekali. Wah, anak-anak Youth semua diberkati. Kami semua dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya sudah merasa seketika saya turun dari panggung ini, suara-suara itu mulai datang. Tapi saya tidak takut. Tahun yang lalu Tuhan berikan saya sebuah lagu ini. Sampai sekarang saya nyanyikan lagu ini. Waktu di Youth pun nyanyikan lagu ini juga. Lalu apa yang terjadi waktu saya di perjalanan, saudara? Sampai ke rumah saya beli makanan, lalu kami bersama-sama kami makan di meja. Anda bisa bayangkan meja makan, tiba-tiba goyang dan meja itu mulai bunyi. Pecah jadi dua, saudara. Lalu makanan itu berserakan semua ke lantai. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang terjadi? Tuhan bilang, kamu kan baca Mazmur 25 ayat ketiga. Mazmur 23 ayat kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudara, setiap hari saya mengurapi keluarga saya. Setiap hari, tidak pernah meleset. Saya tahu ini peperangan yang dahsyat. Karena setiap hari kami mau pergi menuai. Apalagi mau buka ibadah Mandarin. Serangannya tuh lebih dahsyat lagi. Semenjak Pak Gede katakan buka, waduh. Itu dalam 2 minggu terakhir. Karena saya tahu teman-teman ini masih banyak yang menyembah berhala, masih ada ikatan segala macam. Waduh, itu serangannya tuh dahsyat sekali. Tuhan ingatkan ini. Lalu suara itu datang lagi. Kamu bilang menyediakan hidangan di hadapanmu. Sekarang saya gak kasih kamu makan. Makan pun gak bisa. Anda bayangkan belum selesai makan, makannya berserakan. Itu malam udah jam 10, jadi rumah kami gak ada makanan lagi. Lalu saya angkat lagu ini. Oh, saudara, urapan itu langsung turun, saudara. Mungkin saya cerita gini, Bapak Ibu bilang, itu gak serius atau tidak serius, tergantung Bapak Ibu punya respon. Toh yang mengalami saya, kesekian kali saya mengalami hal-hal seperti ini. Lalu saya dengar suara itu, kamu bukannya bilang Tuhan kamu hebat. Kamu bukannya bilang itu makanan kamu bisa makan di depan saya, di depan musuh itu. Musuh kita iblis. Lalu sekarang kamu makan pun gak bisa lagi, karena makanannya udah habis berserakan. Apa yang mau kamu makan sekarang? Lalu saya dalam hati, saya berkata, tak persoalan, Tuhan terima kasih. Saya mau ngomong sama dia sebentar. Saya ngomong sama dia. Saya dengar ya, sekalipun tidak ada makanan malam ini, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kamu pecahkan meja saya, mau 10 meja kamu pecahkan, kamu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah saya. Hanya kau iblis, dalam nama Yesus hilang, saudara. Semenjak itu gak ada suara itu saya dengar. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang waktu. Haleluya. 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 Bagimu Tuhan. Saya naik mobil ke Padang. Perjalanan ke Padang belum pernah orang bisa tembus lebih dari 13 jam. Di tengah jalan ban pertama bocor, pecah, buang. Ban yang kedua pecah lagi, bang gitu. Anda bisa bayangkan. Orang yang menjemput saya nunggu di hotel itu dari jam 7 malam sampai jam 11.30 malam. Hari Sabtu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita mau menuai, jangan pernah takut. Karena iblis tugasnya memang menakut-nakuti. Ini peperangan rohani yang hebat. Jangan takut saudara. Buat saya itu adalah satu latihan iman.
Amin. Nah kita lanjut saudara, itu yang pertama. Kita sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan diri kita, sepakat dengan keluarga kita. Yang kedua, sepakat dengan orang lain. Sepakat dengan rekan sekerja Allah. Dan ini sangat menentukan. Ini sangat menentukan. Bapak Ibu, saya suka membuat tim kecil. Baru tim kecil ini melebar. Karena banyak suara, memang banyak pesan, jadi agak susah untuk sepakat. Tapi kalau sedikit orang lebih mudah sepakat. Baru pelan-pelan menjadi besar. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Yesus pernah berkata bahwa jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara, rayon 12, doa puasa hari ini kita ratusan orang. Di rayon ini bahkan ribuan orang. Kalau kita bersepakat dengan Pak Gede Gembala kita bersama-sama, saya percaya kita pasti menuai. Kita pasti menuai. Saudara, saya dapat satu pesan yang bagus sekali dari Pastor William beberapa waktu yang lalu. Saya itu unik melihat hamba Tuhan yang satu ini. Setahun yang lalu dia katakan gini, ribuan orang, mesti siapkan tempat, ribuan orang yang akan dituai. Bukan 100, bukan 1000, tapi ribuan orang. Wah, saya selalu dengar ribuan orang. Wah saudara, kita berdoa ya, agar apa yang digenapkan disampaikan oleh pesan oleh hamba-hamba Tuhan, kita bersama-sama kita mengalaminya. Saudara, kita lihat dampak daripada kita sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan rekan sekerja Allah, apa yang terjadi kita lihat penuaian. Pencurahan Roh Kudus ini mengakibatkan penuaian. Kita lihat apa yang terjadi, Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saya coba hitung-hitung Bapak Ibu ya, 3.000 orang itu sebenarnya secara real sekarang berapa orang? Nah ternyata saudara, penduduk dunia di zamannya Petrus waktu itu, penduduk dunia populasi mereka saat itu diramalkan sekitar kurang lebih 300 juta orang. Jadi yang dituai 3.000 orang. Sekarang penduduk dunia lebih dari 7,8 miliar orang. Berarti kalau dihitung, dibagi, saya mendapatkan angka 78.000 orang. Jadi kalau kita sekali khotbah, sekali sharing, sekali KKR, sekali ibadah, ada 78.000 orang yang bertobat. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. 78.000 orang saudara. Bapak Ibu, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Saya mendapati begini, akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu jangan kaget, nanti dari jemaat ini ada ibu-ibu yang tiba-tiba muncul, yang punya karunia kesembuhan. Bisa jadi ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, anak-anak yang muncul, yang punya karunia kesembuhan atau nubuatan. Atau bisa menafsirkan bahasa roh. Wow. Atau bisa jadi dari anak youth yang tiba-tiba Tuhan pakai menjadi pemimpin. Dan saudara, kita jangan kaget. Apakah Bapak Ibu kita siap dengan dinamika yang akan terjadi seperti apa yang terjadi di Pentakosta yang ketiga? Saudara, kita harus siap. Kalau kita tidak siap, apa yang terjadi di depan mata kita tidak alami. Kita hanya bilang, wah saya gak setuju dengan itu. Saya gak setuju. Padahal Tuhan sedang bekerja. Tapi situ gak setuju. Bagaimana ceritanya gitu? Harusnya situ setuju apa yang Tuhan lakukan. Bisa jadi ada pendoa yang tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan. Bisa langsung berdapat mimpi seperti itu. Banyak hal yang bisa disampaikan. Pesan-pesan Tuhan yang begitu jelas. Nah saudara, terakhir dari saya. Karena Tuhan bilang gini. Kita suka memang baca Matius 28 ayat 19-20 tentang amanat agung. Kita jarang sekali baca Markus ya. Markus 16, 17, 18. Pak Gede juga sering ingatkan kita. Dikatakan tanda-tanda itu akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Semalam kami doa ke Rumbai. Di saat saya tutup mata, saya melihat seekor ular besar. Itu datang di belakang kepala daripada Cik Muli itu, di belakang itu. Persis di belakang. Oh, saya berbahasa roh. Setan iblis enyah dari depan kami. Saudara, saya melihat begini. Mazmur 848 terakhir, Mazmur 848. Firman Allah berkata,
Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebenarnya tujuan setan ini membuat kita lemah, membuat kita nggak kuat. Maka Bapak Ibu kita harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Kita harus nopang gembala kita Pak Gede, Bapak Ibu juga harus nopang wakil gembala, Bapak Ibu juga harus nopang pemusik, kita juga harus nopang jemaat. Kita saling menopang dengan satu dengan tentang doa ini. Karena kalau tidak Bapak Ibu, di hal-hal yang terjadi ini kita tidak siap. Semalam tidak sengaja saya membaca satu kisah. Seorang yang bernama Revangelis, dia orang India, Bapak Ibu ini bagus sekali. Nah, dia ini seorang India. Dia orang Kristen, Revangelis Kurapati dari India. Nah, Bapak ini tinggal di sebuah desa. Lalu dia orang Kristen cuma 4 orang di desa itu. Di desa itu cuma 4 orang desa, sisanya orang lain. Lalu dia menanam, panen. Mereka menanam padi lalu panen. Lalu apa yang terjadi? Saudara, hari-hari ke depan kita akan alami seperti itu. Jemaat juga akan alami. Revangelis Kurapati ini tidak dikasih air. Jadi tempat tinggal dia semua diblok oleh penduduk supaya dia nggak dapat air. Kalau nggak dapat air, berarti padi dia nggak dapat siraman air. Kemungkinan padinya mati nggak kira-kira? Mati harusnya. Tapi apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Roh Kudus, lalu dia pergi mengambil seember air. Dia lakukan apa yang dilakukan seperti tertulis dalam Alkitab. Dia ngambil sebuah air, lalu dia taruh di sebuah ember kecil. Dia lakukan secara profetik. Lalu dia berdoa sama Tuhan supaya bagaimana supaya air yang sekecil ini bisa menyiram tanaman yang sebanyak begitu. Tahu apa yang terjadi? Di masa tuayan itu, penduduk di sekeliling itu semua mengalami kekeringan. Semua tidak menuai. Tapi Revangelis Kurapati dengan modal hanya seember air kecil, Tuhan yang isi air itu setiap hari dan dia siram sedikit demi sedikit, tidak banyak. Ketika orang lain tidak menuai, dia tetap menuai. Tepuk tangan buat Tuhan. Apakah Bapak, Ibu dan saya kita punya iman seperti itu? Apakah hari ini kita berani berkata, saya tidak peduli. Kalau orang mengatakan bahwa ini saatnya tidak baik, tapi bagi kita anak Tuhan tetap baik. Kalau orang lain mengatakan bahwa belum saatnya menuai, kita sepakat dengan Pak Gede, dengan gembala kita tetap menuai. Kita tetap menuai. Perkatakan yang benar. Jangan sedikit pun goyang. Ketika terjadi sesuatu di depan mata kita yang tidak baik, tetap kita perkataan, saya percaya, tetap menuai. Tetap menuai. Walaupun gak ada orang, tetap menuai. Walaupun bisnis kita gak jalan, tetap menuai. Walaupun meja boleh dipecahkan jadi 2, saya hanya mengatakan tetap ada makanan. Walaupun bukan makanan ini gitu. Tapi Tuhan sediakan makanannya lebih baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang waktu. Boleh beri sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang waktu. Bapak, kami sepakat dengan gembala kami Pak Gede. Kami sepakat dengan seluruh jemaat Gihon Rayon 12. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami katakan dengan iman percaya kami pada siang hari ini. Gihon Rayon 12, kita siap menuai. Gihon Rayon 12, kita siap menuai. Gihon Rayon 12, kita siap menuai. Kami mengundang Roh Kudus turun, penuhi setiap kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Bagaimana supaya kami bisa sepakat dengan Engkau Tuhan. Sepakat dengan rekan sekerja Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh Ramasyandaralalabu, Syakadal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 abu, Syamarala.
Bapak terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ke depan doa puasa ini akan diisi oleh dua orang. Tentu yang memang Tuhan yang berpesan kepada orang itu dan orang itu yang mengalami sendiri apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Nah, saudara, saya mengucap syukur Pak Willy berbicara tentang sepakat. Sebenarnya sederhana sepakat ini, saudara. Saya sepakat dengan Pak Niko, apapun yang Pak Niko katakan saya lakukan. Contoh ya, menara doa saya mesti lakukan. Messenger Pentakosta ketiga saya lakukan. Apa saja saudara yang dia katakan saya lakukan. Itu kan sederhananya sepakat, saudara. Sama dengan Rayon 12 punya visi, ya saudara tinggal sepakat aja melakukannya. Saya selalu bicara hari-hari ini tentang komunitas murid. Saudara tinggal sepakat aja buat call gitu, Di mana-mana kita buat call, kemudian apa? Masuk pemuritan. Kan ini namanya sepakat. Kalau saya ngomong tentang komunitas murid, tapi saudara nggak pernah bergerak untuk memuridkan, itu artinya saudara nggak sepakat dengan saya. Yang ngerti katakan amin. Kan sederhana kan sepakat itu melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sepakat itu adalah melakukan apa yang dikatakan oleh pemimpin. Ini sederhana sekali. Nah itu sebabnya saudara, alirannya itu bagus. Ketika kita sepakat itu dari Tuhan, kemudian pemimpin, terus begitu alirannya. Nah saya mendapati saudara tentang Roh Kudus ini seperti sungai yang mengalir. Di dalam Yehezkiel 47 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 saudara. Yang hari-hari ini hidup sekali dalam hati saya. Saya itu kan bertanya gini, Tuhan bagaimana caranya saya menjadi messenger Pentakosta yang ketiga? Selama ini kan menjadi sebuah slogan. Saya bilang Tuhan, aku tidak mau menjadikan messenger Pentakosta itu sebagai sebuah slogan yang setiap waktu aku ucapkan. Tapi biarlah aku ini jadi pelaku messenger Pentakosta yang ketiga. Saudara rindu jadi pelaku? Kuncinya sederhana, penuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Ini dia. Saya mau bacakan ya, Yehezkiel 47 ayat 7 sampai 12. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan. Dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan akan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara kalau membaca secara keseluruhan maka ini adalah air yang mengalir dari bait Allah. Seperti itulah Roh Kudus kalau memenuhi hidup kita, dia akan mengalir setiap waktu dari hidup kita ini, saudara. Nah saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng dan memenuhi kehidupan daripada orang-orang percaya, Roh Kudus itu mendiami setiap orang yang percaya. Sebab itu dalam 1 Korintus 6, 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah
bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Artinya ketika orang itu percaya kepada Yesus, maka ada Roh Kudus yang diam di dalamnya. Persoalannya kan jarang sadar akan hal ini. Dipikir bahwa itu adalah hal yang biasa. Sebenarnya tidak, saudara. Nah, tubuh mereka ini adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalamnya. Demikian juga saudara dan saya yang penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu diam dalam diri kita. Dan dia itu seperti sungai yang mengalir dari bait Allah, saudara. Dan Roh Kudus ini adalah aliran hidup, aliran sungai yang mengalir sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Saudara, saya tuh mencoba terus mempelajari ya. Kenapa ya banyak sekali orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi air kehidupan, Roh Kudus itu tidak mengalir dari dalam kehidupannya. Sebenarnya ada apa ya dengan orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Satu kata kunci yang Tuhan beri, ada dosa yang belum diakui, yang belum dibereskan. Saudara, saya mau katakan dosa itu adalah penyumbat yang besar untuk Roh Kudus tidak mengalir keluar dari kehidupan kita. Itu sebabnya iblis itu selalu dia menarik kita, saudara, untuk apa? Melakukan perbuatan dosa. Karena iblis tahu ketika manusia melakukan perbuatan dosa yang tidak dibereskan dengan Tuhan, itu akan menyumbat air kehidupan itu keluar, saudara. Makanya banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak memanifestasikan air kehidupan itu keluar. Artinya tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia yang tidak punya Roh Kudus, saudara. Itu fakta, saudara. Itu fakta. Sehingga orang berkata karakternya tidak mengalami perubahan. Seharusnya kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, karakter kita itu mengalami perubahan. Mungkin belum sempurna, tetapi terus dia mengalami perubahan. Dari waktu ke waktu makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna, terus seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Nah, apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu mengalir dari kehidupan kita keluar? Nah, ini penting, saudara. Karena messenger Pentakosta yang ketiga adalah berbicara tentang ini. Ini yang Tuhan kasih tahu saya, saudara. Yang pertama adalah ketika Roh Kudus itu mengalir keluar dari kehidupan kita, dia akan memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Saudara baca nanti ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, itu berbicara tentang berkelimpahan. Saudara, di situ diterakan setiap makhluk itu akan hidup, saudara. Kenapa? Karena ada aliran kehidupan yang keluar dari kehidupan kita. Ayat 7 sampai 9 itu menggambarkan apa? Mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Artinya jika hidup kita mengalirkan Roh Kudus, maka kita akan menjadi garam dunia. Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Itu tujuannya, saudara. Dan segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana itu akan hidup. Artinya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, maka orang-orang di sekitar kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu berpesan kepada teman-temannya. Dimanapun kita mendirikan gereja, maka di situ berkat-berkat mulai dicurahkan. Contohnya saudara, kita baru memulai tempat ibadah ini, kita sudah bakti sosial dulu. Supaya orang tahu dan merasakan kebaikan Tuhan. Bukan cari muka, bukan untuk izin itu diperlancar, bukan. Tetapi supaya orang yang ada di sekeliling ini tahu bahwa Yesus itu baik, Yesus itu memperhatikan mereka, Yesus itu mengasihi mereka. Jauhkan pikiran kita dari tujuan-tujuan yang lain selain memanifestasikan Yesus keluar dari hidup kita. Kalau ada tujuan yang lain kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kadang-kala kan kita ada politiknya juga pikiran kita. Oh, saya melakukan kebaikan ini, untuk itu tujuannya. Enggak, hanya satu aja.
memanifestasikan aliran air kehidupan itu keluar dari hidup kita. Sehingga apa? Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, itu mengalirkan terus air kehidupan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Bisa dirasakan oleh orang lain, saudara. Nah saudara, itu kan salah satunya ya. Artinya dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, visi pribadi saya, selain ada visi gereja saudara, visi pribadi saya menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan karunia Roh Kudus yang Tuhan beri kepada saya. Ingat saudara, kita nggak bisa mencontoh orang lain. Contohnya begini, kamu bisa, aku bisa, itu sombong saudara. Saudara dan saya bisa melakukan kehendak Tuhan karena karunia Roh Kudus itu Tuhan letakkan dalam diri kita. Karunia Roh Kudus yang Tuhan beri sama Pak Willy, sama Pak Yuli itu berbeda dengan karunia Roh Kudus yang Tuhan beri kepada saya. Puji Tuhan ada kesamaannya dari beberapa jenis karunia Roh Kudus, mungkin ada kesamaannya, mungkin ada perbedaannya. Tapi waktu memanifestasikan karunia itu beda-beda saudara. Tapi intinya cuma satu, jadi berkat bagi orang banyak. Saya dipanggil sebagai seorang guru, dosen. Makanya di mana-mana talenta saya itu saya pakai untuk memberkati banyak orang. Hanya tujuannya memberkati, mau dibayar atau tidak itu urusan kedua. Kalau berbicara tentang bayaran dosen saudara, maaf saudara, mungkin saya enggak bisa ngajak istri saya ke Living Word saudara. Tapi tujuan saya bukan untuk mendapatkan uang, tetapi untuk memberkati banyak orang. Kenapa? Karena saya bersuka cita ketika banyak orang pandai, menjadi pandai, dari yang bodoh jadi pandai. Dari orang mengatakan dungu, tolol, menjadi pandai, itu saya senang banget. Itu sebabnya kalau ada orang belajar saudara, itu keluar, kan saya suka baca saudara. Ya, saya suka baca begitu ya. Jadi 1 bulan itu saya target membaca 4 buku yang halaman 150 sampai 200 halaman saudara. Jadi saya suka baca. Jadi kalau saudara enggak tanya, saya enggak bunyi saudara. Tapi kalau saudara tanya, dia keluar semua saudara endapannya itu. Nah itu masing-masing orang kan beda-beda saudara. Ada orang yang suka mendengar, saya suka membaca. Saya kurang suka mendengar, kalau mendengar saya langsung ngantuk saudara. Tapi kalau baca saya tidak. Tapi ada orang yang suka mendengar. Tidak suka baca, silakan saja. Tapi intinya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka otomatis saudara akan menjadi apa? Messenger Pentakosta yang ketiga itu. Tapi yang kedua dari firman Tuhan ini kita belajar memberikan penuaian. Wah luar biasa. Dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara, jadi ada tuaian yang besar. Di situ saya kasih contoh ya saudara. Kalau kita melakukan perbuatan baik dan orang merasakan perbuatan baik kita, itu sebenarnya tuaian saudara. Betul enggak saudara? Makin banyak, makin lebarkan kita berbuat baik, itu makin banyak tuaian yang berkumpul. Contoh aja kalau kita bagi-bagi sembako 100 dengan 1000, tinggal lihat aja 1000 itu calon tuaian. 2000 itu juga calon tuaian saudara. Saya bisa nangkap maksud saya. Perbuatan baik kita itu sekaligus itu mengumpulkan kan tuaian-tuaian, calon tuaian ini saudara. Waktu saudara mengajar, seperti saya itu mengajar saudara. Kelas saya itu gemuk-gemuk antara 30 sampai 35 saudara. Kebetulan saya pegang 3 kelas saudara, S1, S2, S3. Maka apa yang terjadi? Itu adalah calon tuaian saya. Saudara pikir mahasiswa teologi itu semuanya udah terima Yesus? Belum tentu. Di dalam mengajar saya ada penginjilan masuk saudara. Dan ketika saya mulai memberitakan Injil saudara, orang itu nerima Yesus. Waktu di Zoom saudara, itu mereka itu tentu malu saudara. Dan akhirnya mereka itu japri ke saya. Saya bimbing melalui WA saudara untuk terima Yesus.
Ini calon tuaian semua. Jadi perbuatan baik saudara itu, ya waktu aliran Roh Kudus itu mengalir keluar dari hidup kita, itu adalah memberikan penuaian. Apa yang terjadi kalau gerejanya, kita semua yang hadir di sini saudara, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, mengalirkan air kehidupan keluar saudara, saya percaya Pekanbaru dituai itu tidaklah terlalu susah saudara. Dalam waktu yang singkat, Pekanbaru akan dituai luar biasa. Tapi yang menjadi masalah saudara, kita ini kan tidak mengeluarkan air kehidupan itu. Sehingga orang tidak melihat ini Yesusnya tuh di mana gitu. Kalau ada gereja, Yesusnya di mana gereja itu gitu loh. Kita sering menyebut Yesus, tapi Yesusnya di mana? Harusnya Yesus itu keluar dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin saudara. Dan itu akan memberikan tuaian yang besar saudara. Kemudian yang ketiga saudara dari firman Tuhan itu adalah memberikan kesembuhan. Nah sekalian memberi kesembuhan. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi saudara jadi berkat. Kemudian dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, maka hidup kita itu akan menjadi apa saudara? Akan menuai jiwa-jiwa. Kenapa? Karena akan menyegarkan banyak orang saudara. Tapi yang ketiga, memberikan kesembuhan dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ perhatikan saudara, yang ayat yang terakhir, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi apa? Obat saudara. Jadi tujuan lain dari sungai Allah adalah memberikan kesembuhan bagi orang. Saudara saya percaya kesembuhan ini bukan berbicara hanya kesembuhan fisik, tapi juga tubuh, jiwa dan roh saudara. Sehingga waktu kita pergi kemana saja, bicara kepada siapa saja, itu akan memberikan kesembuhan bagi banyak orang saudara. Mungkin waktu itu dia sedang berduka cita, dia sedang mengalami tekanan hidup yang berat saudara. Tapi ketika kita datang mengalirkan air kehidupan kepada dia saudara, orang itu disembuhkan saudara. Dari tekanannya, dari kelemahannya, dari sakit penyakitnya. Jadi namanya kesembuhan ini bukan maaf ya, bukan hanya sekedar doa, ayo saya doakan ya. Bukan hanya sekedar itu saudara. Ingat saudara, tubuh, jiwa, roh itu harus disembuhkan, dipulihkan. Tidak bisa hanya tubuh saja disembuhkan, jiwanya sakit, rohnya sakit. Tapi tubuh, jiwa, roh itu tiga-tiganya mesti sembuh saudara. Ini yang saya dapat. Artinya dimanapun, kemanapun kita berada, kita itu pembawa kesembuhan. Sampai Pak Niko itu kan membuat satu lagu saudara kan, bahwa hadiratnya membawa apa? Kesembuhan. Pertanyaannya saya, karena ini ditanyakan oleh mahasiswa saya, Pak Gede, apakah hadirat Tuhan itu hanya ada di dalam gereja? No. Hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Kenapa? Karena Tuhan itu roh dan roh itu adalah, roh Allah adalah omnipresent. Dia ada di mana-mana. Pertanyaannya bagaimana roh kesembuhan itu mengalir kepada orang itu melalui saudara dan saya. Jelas ya saudara. Bagaimana hadirat Tuhan itu menyembuhkan orang ini, orang ini, orang ini melalui saudara dan saya. Yang mengalirkan aliran air kehidupan. Jadi saya itu bertambah paham. Messenger Pentakosta yang ketiga bukan sekedar mengabarkan kabar baik. Tapi hidup yang menjadi berkat, hidup yang menyegarkan orang lain, tapi hidup yang membawa kesembuhan bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, kalau orang lain dipulihkan, disembuhkan, disegarkan, diberkati, kira-kira alirannya itu ke orang lain itu dulu atau ke kita dulu saudara? Ke kita dulu, baru dia mengalir keluar. Siap saudara? Hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, pasti diri kita yang diberkati terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan, buat pesan Tuhan yang Tuhan beri kepada kami. Dan kami akan terus melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan
kita siapkan roti kita. Kita angkat dengan tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mohon setiap kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi aliran air, sungai kehidupan ini ya Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyegarkan, kami menyembuhkan bagi banyak orang ya Tuhan. Penuhi setiap kami. Terima air sungai kehidupan. Kami siap menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Kami siap menyambut tuaian yang terbesar, yang terakhir di akhir zaman. Biarlah berguna bagi kerajaan surga. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu,
damai sejahtera dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.